Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, begitu ya anak-anak ya. Yang pertama Pak Andika ucapkan selamat atas kenaikan kelas dari kelas 8 menjadi kelas 9. Semoga kalian semua bertambah yang baik-baik, begitu ya. Hari ini pertemuan pertama seperti biasa di hari Rabu, dan akan berjumpa dengan Pak Andika di pelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu dinamika Pancasila, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Ada beberapa subbab dalam bab ini. Kita mulai dari yang pertama. Silahkan kalian buka halaman 4 LKS kalian, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang cukup panjang, bukan cukup panjang tapi sangat panjang malahan. Indonesia harus melalui penjajahan-penjajahan seperti yang kita ketahui. 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, kemudian 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Dan proses perumusan Pancasila Pak Andika batasi mulai dari Jepang, penjajahan Jepang di Indonesia, yaitu 3,5 tahun penjajahan Jepang. Pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua antara Jepang melawan Sekutu, yang kemudian proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara itu diawali dari terdesaknya Jepang terhadap Sekutu oleh karena bom yang dilakukan oleh Sekutu pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Kemudian Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah dijanjikan kemerdekaan, kemudian Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau di dalam bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Kosakai. Yang kemudian BPUPKI bersidang selama 2 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, yaitu untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam hal ini ada 3 tokoh Indonesia yang mencetuskan gagasannya, yaitu Insinyur Soekarno, Mohyamin, dan juga Mr. Supomo, yang bisa kalian lihat dalam halaman 5 LKS kalian. Mohyamin menyampaikan gagasannya pada 29 Mei, Supomo tanggal 31 Mei, dan juga Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Untuk gagasannya bisa kalian lihat dalam LKS kalian. Kelima asas tersebut kemudian diberikannya nama Pancasila sesuai saran dari teman ahli bahasa dari Soekarno. Kemudian tanggal 1 Juni kita peringati bersama menjadi hari kelahiran Pancasila. Saya lanjutkan. Masa persidangan BPUPKI yang pertama telah berakhir. Kemudian untuk melanggengkan tugasnya, kemudian BPUPKI membentuk suatu badan yang dinamai dengan pembentukan Panitia 9 atau Panitia 9. Panitia 9 kemudian bekerja keras hingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia. Perumusan itu oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta, atau yang kita kenal dengan istilah lain yaitu Jakarta Charter. Dalam halaman 5 kalian bisa baca isi dari Piagam Jakarta, yang mana ini sangat mirip dengan Pancasila yang kita kenal selama ini. Hanya berbeda pada sila yang pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, yang kemudian ini menjadi konflik karena bangsa Indonesia, seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia tidak hanya diisi oleh umat-umat Islam saja, akan tetapi juga diisi oleh umat Kristiani, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemudian rumusan akhir dasar negara ditetapkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang sah dan benar, yaitu Pancasila yang selama ini kita kenal, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah secara singkat perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu dasar hukum penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di awal kita sudah mengetahui bahwa sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dua di antara berbagai macam dasar hukum yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara di alinea yang keempat, yang menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan negara Indonesia itu dilandasi oleh Pancasila. Kemudian selain itu ada juga dalam Dekret Presiden 1959. Selain itu instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan juga TAP MPR nomor 18 MPR 1998. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di halaman 6. Kemudian kita langsung masuk ke poin yang ketiga ataupun poin yang terakhir yang akan kita bahas di hari ini, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki makna yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia, karena Pancasila adalah sebuah ideologi yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita tahu, Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tidak hanya milik satu umat saja, satu umat agama saja, akan tetapi ada banyak sekali agama dan juga kepercayaan. Oleh karena itu disatukanlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, artinya semua orang memiliki Tuhan begitu. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua itu menandakan bahwa manusia Indonesia itu harus saling menghormati satu sama lain, memanusiakan manusia. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki corak budaya yang sangat luar biasa. Banyak sekali budaya yang ada di Indonesia, ribuan bahkan ratusan ribu mungkin. Dan juga Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak sekali pulau-pulaunya. Oleh karena itu kita harus bersatu sebagai bangsa yang utuh gitu. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini berarti bahwa dalam proses penyelenggaraan negara kita harus mewakilkan proses penyelenggaraan negaranya. Oleh karena itu kita mengenal adanya pemilu. Kita memilih wakil-wakil rakyat kita memilih wakil-wakil kita yang duduk di pemerintahan untuk menjalankan negara ini akan menjadi suatu sistem pemerintahan yang baik dan juga memakmurkan rakyatnya. Kemudian sampai yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar terwujud Indonesia yang adil dan makmur begitu. Nah, Pancasila pada saat ini memang sering dilupakan oleh generasi muda, terutama ya mungkin generasi kita ataupun juga kalian. Oleh karena itu dengan menyimak video singkat ini, semoga anak-anak menjadi lebih mengerti bahwa kita harus menghargai dan juga menghormati Pancasila, serta kita harus menghormati bangsa Indonesia itu sendiri. Jangan sampai nilai-nilai yang sudah baik dalam Pancasila itu digantikan dengan nilai-nilai dari negara-negara lain atau negara-negara asing yang kemudian justru itu akan merusak negara kita sendiri. Begitu mungkin cukup dari saya untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.